mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mengucap syukur. Ana mungkin masih merasakan kesedihan ya dalam hatinya karena juga kehilangan suami, kehilangan pasangan, piaraan anjingnya. Nah, saya percaya tapi di dalam Tuhan kita ada sukacita. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara. Kita akan membaca ayat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 ya saudara. Mungkin kalau yang ayat kita bisa buka sama-sama di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Oke. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Oke, saya bacakan ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, saudara, ini dikatakan hidup kita seperti uang. Kita telah mendengar sebagian firman Tuhan ya, walaupun firman ini pendek. Saya percaya firman Tuhan iya dan amin. Ya, firman Tuhan pasti memberkati setiap kita. Lalu kita sebagai manusia hanya bisa berencana ya, saudara. Bisa berencana aja, tapi semuanya Tuhan yang menentukan. Kita hanya berencana saja, Tuhan yang menentukan. Tidak ada seorang pun ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui esok apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Enggak ada yang tahu, saudara. Ya enggak? Enggak ada yang tahu. Hari esok itu rahasia Tuhan, ya, rahasia Tuhan. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya, saya bacakan di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu Tuhan bilang, kita nggak ada yang tahu hari esok. Ya, itu rahasia ilahi Tuhan. Ya, terus dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan langsung lenyap. Nah, itu menggambarkan apa, saudara? Itu menggambarkan kita, saudara. Ya, itu kita. Sampai Alkitab menggambarkan kita itu seperti uap. Ya, sebentar saja kelihatan langsung lenyap. Jadi kita ini siapa apa sih kita sebenarnya lah ya? Ya, jadi sampai Alkitab menggambarkan kita tuh seperti uap. Ya. Coba, ada nggak yang bisa melihat uap? Ya. Uap 1 jam, bisa nggak? Lihat uap selama 1 jam gitu. Dia menguap langsung hilang gitu ya. Bisa nggak? Nggak bisa ya. 5 menit bisa nggak? Nggak bisa juga, saudara. Setengah menit yang sebentar bisa nggak? Bisa juga. Ya, jadi nggak bisa. Coba, begitu singkatnya artinya hidup kita ya saudara. Hidup kita ini begitu singkat, seperti uap yang sebentar hilang semua. Ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar ada 3 alasan mengapa hidup kita diumpamakan seperti uap, saudara. Ya, kenapa hidup kita sampai Alkitab bilang kita hidup kita seperti uap? Yang pertama, saudara, saya bacakan di Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, saudara. Kenapa kita harus menghitung hari-hari kita? Karena hari-hari kita tuh sangat pendek. Ya, sangat singkat, ya, sangat singkat. Jadi kita bilang walaupun kita lihat di sini Daniel, ya, Daniel dipanggil Tuhan. Tadi saya tanya umurnya berapa? 39. Walaupun Daniel umurnya 100 pun itu sudah singkat, saudara. Ya, sangat singkat. Karena apa, saudara? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus mengucap syukur, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita ya. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kenapa? Kok kita ditinggalkan kita harus mengucap syukur? Ya enggak? Kenapa Tuhan? Ya, karena kita tahu Daniel sudah di dalam Tuhan. Dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya ketika Daniel dipanggil pulang oleh Tuhan,
dia ada di surga bersama Amin. dia. Ya, amin. Itu janji Tuhan. Barang siapa di dalam aku, dia adalah ciptaan baru, dia bersama aku di surga. Ya kan? Seperti orang di sebelah kanan, sebelah kiri salib Yesus, dikatakan, Tuhan, ajak aku bersama denganmu. Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku. Ya. Wah, luar biasa. Janji Tuhan itu, janji Yesus luar biasa. Ya, kadang-kadang orang nggak percaya. Seolah-olah, gampang amat. Aku percaya Yesus aja bisa selamat gitu loh. Ya, karena apa? Mereka pikir pikiran sendiri. Dia nggak tahu yang ngomong itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dia sampai berkata begitu berarti nggak main-main, saudara. Ya, itu nggak main-main. Nah, lalu sampai kita katakan itu kita seperti uap. Kita nggak bisa melihat uap, saudara ya. Nah, sini dikatakan lagi apa? Dan kita kenapa kita tinggal harus bersyukur? Memang sedih pasti ya, saudara ya. Sedih itu manusiawi. Tapi Alkitab katakan boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut ya, anak ya. Jangan berlarut-larut. Ya, itu akan menghambat kita untuk kita nggak bisa move on ke depannya. Gitu. Kita harus menghadapi hidup ini. Ya, kita percaya bahwa setiap rencana Tuhan itu baik. Ya. Daniel, saya percaya dia sudah bersama Bapa di surga. Ya, jadi nggak usah. Oke, ketika dia pergi kita sedih, semua kaget. Kita kaget semua ya. Lihat Daniel yang masih muda, dia ya, masih potensi. Tiba-tiba saya kaget. Nah, Daniel dipanggil, wow, kenapa gitu? Pasti kita bertanya, kenapa Tuhan? Ya, kok Daniel dipanggil Tuhan begitu cepat gitu loh. Tapi satu hal kita nggak tahu, saudara. Tidak ada yang tahu rencana Tuhan buat kita semua. Tidak ada yang tahu, saudara. Ya. Jadi jangan pikir, jangan pernah berpikir, gue masih muda kok. Ya nggak, gue masih muda. Ingat saudara, belum tentu, saudara ya. Belum tentu yang dewasa jalan duluan, belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Ya. Itu jadi kita jangan menganggap remeh hidup kita. Jangan pikir gue masih muda, ya nggak, umur gue masih panjang gitu. Nggak ada yang tahu, saudara ya nggak ada yang tahu. Nah, ya, jadi kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu dia akan pergi kemana, ya nggak. Daniel akan pergi kemana? Kita sedih sesaat, oke, kadang kita berpisah sama dia ya. Tapi terlebih kita bersyukur karena apa? Saya tahu dia akan kemana. Dia akan bersama Bapa kita di surga. Ya nggak? Dia akan bersama Bapa kita di surga. Ya, kecuali kalau dia tidak di dalam Tuhan. Wah, itu berita buruk, saudara. Sangat menyedihkan. Kalau Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Kalau dia meninggal tidak di dalam Tuhan, itu berita yang sangat buruk. Ya. Itu benar-benar buruk. Karena kita tahu dia akan kemana. Di luar Yesus, katakan Alkitab apa? Di luar Yesus binasa. Ya? Di luar Yesus binasa. Nah, nggak ada tuh. Ada nggak kepercayaan lain menjamin lu selamat? Percaya si anu? Nggak ada, saudara. Ya. Tapi Alkitab katakan, ya, barang siapa di dalam aku, dia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dia akan bersama aku di surga. Wah, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Wah, ini janji yang luar biasa, saudara ya. Ini bukan main-main. Tuhan sendiri yang bilang, Yesus sendiri yang berjanji sama kita. Nah, sini ada satu ilustrasi, saudara. Ada satu ilustrasi. Ada seorang anak muda. Ketika dia merayakan ulang tahun yang ke-17, dia bilang apa, saudara? Dia minta, ada satu minta apa? Saya minta didoain dong. Doain saya panjang umur. Oh, doain panjang umur. Oh iya. Oh, semua pada doain dia. Tuhan, ya kau berikan dia panjang umur, gini-gini. Ya. Nah, akhirnya apa, saudara? Benar Tuhan izinkan dia berumur panjang, saudara. Berumur panjang. Tapi ketika dia ulang tahun yang ke-100, saudara, ya, MC-nya bertanya lagi sama dia, Opa, umur kan udah 100, Opa, kira-kira permintaan apa yang Opa inginkan di ulang tahun Opa yang 100 ini? Dia bilang apa, saudara? Sangat mengejutkan. Saya ingin mati.
Saya ingin mati. Ya, saya ingin mati katanya. Semua kaget dong ya, kok mati gitu loh. Ya padahal dia kaya raya loh. Dia kaya raya. Semua ada, ya. Anaknya semua berhasil, ya. Tapi satu permintaan ketika dia bersaksi, saya ingin mati. Kenapa? Saya bacakan di ayatnya di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun, ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, ya, dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Sama saudara, ya, kadang-kadang kita ingin umur, aduh, panjang umurnya gitu, tapi dia nggak tahu, saudara, ya. Alkitab katakan umur kita tuh paling 70 tahun. Kalau kuat-kuat sekali 80 tahun, saudara. Selebihnya apa? Penderitaan. Penderitaan. Nggak mungkin ada orang udah mau hampir 100 tahun dia bisa, jalan gagah yang nggak mau ke mall itu nggak bisa, saudara. Mau makan enak sembarangan bisa? Nggak bisa. Mau makan durian, nggak bisa, saudara, ya. Nggak boleh. Jadi ini dilarang, itu dilarang. Kadang-kadang udah kencing, diranjang mungkin, ya nggak? Penderitaan nggak, saudara? Penderitaan. Jadi kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya minta yang terbaik dari Tuhan, ya nggak? Kita minta waktu yang terbaik, bukan maunya kita, ya nggak? Biar Tuhan yang atur kita, ya nggak? Dan kita minta apa, saudara? Boleh kita minta, Tuhan, saya minta karunia menikmati, ya. Karunia menikmati itu paling penting. Ada orang yang kerja setengah mati, istilahnya banting tulang peras keringat ini. Tapi dia nggak menikmati, ya. Ada orang begitu, yang menikmati siapa? Orang lain, ya. Orang lain. Tuh, saya dengar tadi pagi ada kesaksian. Orang punya villanya bagus, besar. Tapi yang punya villanya jangan datang ke situ, ya. Yang nungguin di situ, wah, dia nanam pohon pisang, berbuah pisang. Itu penunggunya loh. Dia nanam pisang, dia nanam singkong, berbuah singkong. Wah, anaknya udah pagi-pagi istrinya goreng pisang gitu, ya. Ini masak ini. Yang penunggunya menikmati. Yang punyanya belum tentu, saudara. Sibuk kerja di Jakarta, ya nggak? Nyari duit, kerja nyari duit terus, ya nggak? Stres. Jadi menikmati nggak? Jadi orang yang berkelimpahan, punya duit banyak, hartanya belum tentu menikmati, saudara, ya nggak? Jadi satu yang kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya minta karunia menikmati, ya. Itu penting, saudara. Jadi jangan kita udah kerja setengah mati, yang menikmati orang lain, ya. Nah itu, jadi kita percaya bahwa kita minta sama Tuhan, bahwa kita minta karunia menikmati, ya. Lalu yang kedua, ya, dikatakan yang kedua, kenapa kita dibilang hidup kita seperti uang, ya. Yang kedua adalah hidup dapat berakhir kita kapan saja, gitu, ya. Hidup kita sementara, saudara. Jadi anytime kita bisa SIM kita bisa dicabut, selesai, ya. Selesai, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi hidup kita sementara, bisa dicabut kapan saja. Ingat, saudara, jadi kita punya waktu hanya sedikit, saudara, sedikit doang, ya. Cuma waktu sedikit. Jangan pikir, wah, gue sehat kok, ya nggak? Gue punya duit, gue bisa apa aja yang gue mau, gitu. Jangan, saudara, itu salah. Kita harus berhikmat, Tuhan katakannya, berhikmat, minta hikmat Tuhan, ya. Kita diberkati bukan untuk kita berfoya-foya memuaskan daging kita, ya nggak? Kita percaya kita diberkati karena Tuhan menitipkan ada orang yang harus kita bantu, ya nggak? Ada orang yang harus kita tolong, ada orang yang harus kita biayai, ya. Bukan berkati semua kita habisin, nggak mungkin, saudara, ya. Kita rencana Tuhan nggak begitu, ya. Jadi hidup kita bisa berakhir kapan saja, saudara, tanpa pandang usia, ya, bisa berakhir. Orang bilang, tadi saya bilang,
kok masih muda udah dipanggil Tuhan ya. Nah, nggak ada yang tahu, ya nggak? Tidak ada yang tahu rencana Tuhan. Mungkin kita keluar dari sini, mungkin dari antara kita ada yang selesai, ya nggak? Kita juga nggak tahu, ya. Tapi satu hal yang saya bilang, kita harus lihat siapa diri kita, ya. Apakah kita sudah diselamatkan? Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu yang paling penting, ya nggak? Jadi kita tahu ketika Tuhan panggil kita tahu kita akan kemana, ya nggak saudara? Kita tahu, jadi pasti. Ini ada juga nih teman, padahal dia juga orang Kristen juga, dia nggak percaya saudara. Kata kalau mati, gua nggak yakin, katanya ke surga. Coba. Saudara, ini koreksi ya buat kita orang Kristen ya, namanya orang Kristen, kita harus yakin ya, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yakin karena kita pasti bersama Dia di surga. Ya. Ya, jadi ke surga itu bukan karena kebaikan kita, bukan amal ibadah kita, ya. Ya bukan kebaikan amal ibadah kita loh. Enggak seperti orang luar. Dia mau ke surga, beramal ibadah, sedekah gini. Enggak, saudara. Ya. Dia bilang, orang di dalam Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bersama aku di surga. Wah, janji luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia tahu kamu tidak mampu membayarnya. Kita mau bayar pakai apa, saudara? Untuk sampai ke sana? Enggak ada. Kekayaan kita, berapa banyak kita punya uang? Ya kan? Kebaikan kita, bisa nggak kita berbuat baik dari lahir sampai mati? Nggak bisa, saudara. Ya nggak bisa. Jadi Tuhan datang ke dunia, Dia tahu kamu tidak bisa, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kasihnya Dia datang ke dunia, menawarkan keselamatan pada kita. Tinggal kita mau menerima nggak? Nah, mau menerima nggak? Nah itu. Jadi ingat saudara, hidup kita bisa kapan saja ya dipanggil Tuhan. Ya. Jadi ketika Daniel dipanggil Tuhan, kita pasti tahu Tuhan mengasihi Daniel. Ada satu rencana yang luar biasa. Secara manusia kita nggak tahu, dia masih muda dipanggil ya. Kenapa ya? Kita nggak tahu saudara. Kita nggak tahu. Tapi saya percaya ada satu rencana Tuhan yang luar biasa untuk Daniel. Mungkin dia sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik, ya nggak saudara? Dia sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Jadi urusan dipanggil Tuhan nggak tergantung dari umur. Sekali lagi, tidak tergantung dengan umur. Anak baru lahir aja bisa kok, ya nggak bisa dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu. Kalau kita tanya kenapa ya anak orang baru lahir kok bisa mati gitu? Kenapa? Nggak ada yang tahu. Semua rahasia ilahi. Ya, jadi yang ketiga, ya, kenapa kita dibilang hidup kita seperti uang? Yang ketiga, ingat saudara, kita nih kalau dibilang kayak uap itu berarti sekejap, ya nggak? Sekejap, sebentar sekali itu. Kemudian itu kita lihat langsung lenyap, ya. Berarti sangat singkat, sekejap. Jadi yang ketiga, lakukan yang terbaik, ya. Lakukan yang terbaik. Kita punya waktu, kesempatan kita sangat singkat sekali. Kalau kita bermain-main dengan waktu kita, itu tinggal bagaimana kita mau pergunakan untuk apa waktu itu. Mau untuk yang positif ataupun yang negatif. Itu Tuhan kasih kehendak bebas sama kita, ya kan? Tuhan nggak pernah bilang, lu harus begini. Enggak. Tuhan kasih kebebasan sama kita. Jadi nggak ada alasan Tuhan memaksa. Lalu dia Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya, coba. Ini dikatakan jadi kita lakukan yang terbaik semasih ada kesempatan di hidup kita ya. Semasih. Jangan kita ini merasa, wah, gua ini udah cukup banyak berbuat baik nih, ya nggak? Gua orang udah banyak derma gini-gini, gua udah berbuat baik banyak deh pokoknya. Jangan punya pikiran, saudara. Jangan. Semua itu Tuhan yang menilai. Tuhan yang menilai. Ya, jadi kita gunakan waktu kita yang singkat ini, yang sangat singkat ini, gunakan dengan kebaikan ini.
yaitu berbuat baik sama orang, menolong orang, melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan. Ya, hidup kita apa sih yang kita mau cari di dunia ini? Tuhan udah begitu baik berkati kita, ya. Ini ke gereja aja males. Nah, saya pernah ada orang teman saya, kok hari Minggu nggak ke gereja sih? Kenapa? Nah, gue lagi cuti. Gereja cuti coba saudara. Saya dengar sedih gitu. Orang nggak tahu diri ya, nggak tahu diri banget nih orang. Udah dikasih nafas, dikasih sehat sama Tuhan, dikasih makan, diberkati, ya, keluarganya diberkati. Ke gereja seminggu sekali dia bilang cuti. Saya bilang bulan napasnya dicutiin sama Tuhan. Ya nggak? Coba ingat saudara. Jadi kita harus sadar saudara, Tuhan itu dulu sangat baik dengan kita. Coba hari Minggu kita datang ke gereja, menyembah Dia, memuji Dia, isi hati kita dengan firman-Nya saudara. Supaya apa? Kita kuat. Ketika masalah itu datang dalam hidup kita, kita kuat. Ya, kita buat bisa bertahan apapun masalah. Orang bilang masalah gue berat banget nih. Tapi Tuhan katakan, Tuhan menguji kita tidak melebihi kekuatan diri kita. Ya nggak? Jadi Tuhan tahu porsi kita. Ya. Nah, kayak anak mungkin merasa bebannya berat sekali karena ditinggal dua kesayangannya itu kan. Tapi Tuhan bilang, ya saya tahu, saya tidak mencobai lebih dari kekuatanmu. Ya. Jadi kenapa Tuhan ada terjadi pada diri anak? Karena anak kuat. Ya, karena anak kuat. Ya anak, kita harus move on ke depan anak ya. Nggak boleh sedih lagi anak. Ya, kita pandang Tuhan, kebaikan Tuhan. Rencana Tuhan pasti terbaik buat kita. Amin. Ya, itu saja. Jadi hal yang kita mau pandang Yesus, kita mau percaya bahwa rencana Dia baik. Ini ayat terakhir saya bacakan di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, ya, dan sesudah itu dihakimi. Jadi kita harus ingat saudara, ya, dua hal yang penting dalam hidup kita apa saudara? Kematian dan dihakimi. Ya, setelah kita meninggal, kita mati, kita akan menghadapi penghakiman. Ingat saudara, jadi apa yang kita sudah tabur, apa yang kita sudah buat, sekarang ini kita persiapkan untuk ketika penghakiman itu datang. Amin. Ya, jadi remember, don't waste your time, ya. Jangan buang-buang waktu kita. Layani Tuhan, layani sesama. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi, Bang. Amin. Kok bisa tolong pegangin sekalian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita percaya kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami bagikan Tuhan. Bapa, kami percaya firman yang telah didengar Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mengalami kesusahan Tuhan. Firman-Mu kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami tidak tahu Tuhan hari ke depan kami, tapi satu hal kami percaya, kami sudah bersama-Mu Tuhan. Kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan bersama Engkau Tuhan di hari kelak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan.
Bapa beri kekuatan juga kepada anak, keluarganya Tuhan, yang ditinggalkan oleh suaminya Tuhan. Bapa, biar anak Tuhan boleh kuat dalam menghadapi masalah-masalah, karena Engkau berjanji Tuhan, Engkau tidak akan mencobai melebihi dari kekuatan anak Tuhan. Anak kuat Tuhan, saya percaya Tuhan, dia akan maju ke depan, memandang masa depan dengan cerah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan jam berikut kami dalam pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, Amin. Haleluya.